membahas mengenai penanganan dan pencegahan terhadap asam urat yang Bapak sakit sekarang ini ya Bu ya. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pengetahuan Bapak Ibu, kemudian kesadaran, terus ada kemampuan keluarga untuk mengenali, merawat, dan mencegah kekambuhan penyakit asam urat sehingga keluarga bisa secara mandiri untuk menangani atau mengurangi kekambuhannya. Itu secara umum tujuannya. Sedangkan secara khusus yaitu ibu atau kakak bisa menyebutkan itu pengertian penyebab dari asam urat. Kemudian bisa menyebutkan minimal 3 atau 5 makanan pantangan tingginya asam urat. Kemudian bisa menjelaskan bahaya jika sedang asam urat sendi yang bengkak itu dipijit. Kemudian adanya penanganan dengan kompres dingin saat rada. Ya, jadi Bapak Ibu jelas. Jadi saya akan menjelaskan tentang asam urat. Asam urat itu apa Ibu Bapak? Kalau asam urat itu adalah radang sendi yang mengakibatkan penumpukan kristal asam urat. Sedangkan nilai normalnya adalah 3,4 sampai 7. Jadi kalau Bapak ada asam urat terus cek ke puskesmas, dicek asam uratnya di atas 7, berarti Bapak ada kemungkinan asam urat. Kemudian apa yang dilakukan kalau ada asam urat? Bolehkah dipijit? Nah, kalau dipijit itu sebenarnya jangan. Karena apa? Kalau asam urat itu kan lagi bengkak, merah, ya kan, dan sakit. Seandainya dipijit itu akan menyebabkan radangnya akan menyebar luas, sehingga akan merusak jaringan sendi yang ada di situ. Terus apa yang dilakukan kalau lagi ada asam urat? Yang pertama adalah kompres dingin, yaitu dengan es batu dibungkus dengan kain, ditempelkan pada sendi yang bengkak selama 10 sampai 15 menit. Ya kan? Ini untuk mengurangi nyeri dan radang. Terus bisa kompres hangat. Kenapa dilakukan kompres hangat itu? Kalau kaku di sendi, dan juga bisa melancarkan peredaran darah. Ya, dengan air hangat, ya kan, sama di kain ditempelkan ke sendi yang kaku. Tapi kalau air hangat, sendinya nggak boleh bengkak ataupun merah, ya kan? Ada juga Ibu, kalau Ibu ada halaman yang sedikit, bisa ditanam jahe ataupun daun salam. Kenapa? Karena jahe bisa mengurangi asam urat sama daun salam. Contohnya merebus daun salam 15 daun, 3 gelas direbus, dijadikan 1 gelas terus diminum. Tapi jangan lupa Bu, kalau asam urat ya Pak ya, minum air putih 2-3 liter sehari. Jangan lupa minum. Kemudian kalau makanan yang pantang buat asam urat ya Ibu-ibu, ya Pak ya, ingat pantangannya adalah makan jeroan. 1. Jeroan itu apa aja? Ati, usus, empelak, kulit ayam itu ya Pak ya. Yang kedua adalah seafood kayak udang, cumi ya Pak ya. Yang ketiga ada sayurannya itu jenisnya sayuran hijau seperti bayam, kangkung, daun singkong, ya kan? Oke Bu. Makanan yang dianjurkan itu kalau sayuran itu ada wortel, buncis, labu siam, buah-buahan juga boleh. Buah-buahan apa aja? Buah-buahan nggak ada pantangannya Pak Ibu.
Kemudian untuk menu diet, mamanya ya Bu ya, menu diet hari pertama Ibu, buat sarapan ada nasi putih, telur dadar ataupun diorak-arik, tambah tumisan labu siam. Terus untuk jam 10 kayak buat selingannya itu pepaya dan minumnya air putih. Untuk makan siangnya bisa nasi, ikan mas atau baik sayur benihnya wortel dan buncis itu Bu. Terus untuk hari keduanya bubur ayam boleh atau nasi putih, telur direbus juga boleh, ada kentang dan wortel ditumis ya, pisang boleh, kubis juga boleh, semangka boleh Ibu ya. Itu Bu. Ada pertanyaan Ibu? Kalau nggak ada pertanyaan, ntar saya akan bertanya kepada Ibu sama Kakak, karena kan Ibu dan Kakak yang seharian di rumah kadang ngurus Bapak, ngurus makanannya setiap hari biar mencegah Bapaknya kambuh ya Bu ya. Terus jangan lupa ya Bu ya, kontrol ke puskesmas palingnya sebulan sekali. Oke Bu, boleh ya Bu ya. Makasih Bu ya. Oke, sekarang kita lanjut pertanyaan ke ibunya dulu deh. Oke Bu, siap ya Bu ya. Bu, bisa disebutkan yang tadi saya jelaskan apa itu asam urat Bu? Asam urat itu nyeri sendi, pembengkakan merah, panas. Panas ya? Iya. Kalau Bapak kemarin itu kan di lutut ya Bu, sama tangan ya? Iya, muka. Oke. Terus Ibu tahu nggak makanan apa yang harus dihindari kalau lagi asam uratnya kambuh? Makanan itu yang tidak boleh ya jeroan, daging, Iya. terus kangkung, boleh sayuran senang dikit, nggak boleh begitu banyak. Iya. Terus kalau lagi radang itu Ibu ya, Bapak suka micit atau enggak itu Bu? Nggak boleh diurut tuh Bu. Terus kalau lagi kayak gitu Ibu apain? Dikompres, Pakai pakai air hangat, air hangat apa air es Bu? air es, air es. Berapa menit kurang lebih? 10. 10 sampai 15 menit ya. Iya. Terus Ibu mau ada pertanyaan mengenai ini? Saya mau nanya masalah yang asam urat, penyakit asam urat itu, yang masalah makanan saya minum gitu. Oh ya, kalau makanan contohnya ini ya, umumnya hari pertama Ibu pagi kasih nasi sama Iya. Bapak. Ya, kasih nasi, terus lauknya mamanya telur dadar atau telur ceplok itu Bu, yang gampang-gampang aja ya Bu ya. Terus kasih tumisan labu siam, itu boleh ya Bu ya, tumisan labu siam. Ntar selingannya kayak jam 10 Ibu boleh kasih pepaya manis. Iya, yang sering ada lah ya. Buah pepaya boleh. Terus jangan lupa ya Bu ya, minum air putih itu sehari 2 sampai 3 liter. Kenapa dikasih air minum putih yang banyak? Biar membilas asam uratnya itu kan numpuk di ginjal. Takutnya kan kristal-kristal numpuk di ginjal ntar jadi sakit saat kencing. Jadi kalau air putihnya diminum lebih banyak akan terbuang ke air kencing. Oh gitu. Buat bersihin. Terus kalau Ibu pernah apa itu tanaman obat-obatan Bu, kayak jahe merah atau daun salam, ini bisa Bu buat iniin asam urat. Itu ya, pengobatan herbal ya. Iya. Jadi kalau daun salam itu biasanya 15, kalau nggak salah 15 direbus tuh ya Bu, 13 jadi 19 diminum gitu Bu. Baik Bu, nanti saya Iya. Iya dicoba ya Bu ya. Terus perhatikan makannya Bu, biar nggak sering kambuh-kambuh itu ya Bu ya. Kayak pokoknya ya hindarilah yang tadi Ibu bilang ya, jeroan. Terus kayak sayurannya kayak bayam, kangkung gitu ya Bu ya. Terus daging. Terus ada juga itu
makanan seafood tahu, Tahu. udang gitu ya Bu ya, Iya, ikan ikan. laut, ikan sih enggak sih ya, udang laut kayak seafood itu cumi itu ngikut Ibu ya. Iya Ibu. Ibunya bagus merhatikan yang tadi saya jelaskan ya Bu ya. Iya Ibu, makasih ya Bu ya. Sama. Mengenai makanan pantangan buat Bapak, Kakak kan sama Ibu pasti kalau di rumah kan yang nyiapin makanannya buat Bapak ya. Nah sekarang kan Ibu tadi udah jelasin makanan pantangannya, tadi Ibu udah bilang seafood, daging, sayuran. Nah terus apalagi Kak? Ada lagi nggak Kak? Yang nggak boleh ya? Iya. Ya itu bayam, tahu, samping. Oh iya betul. Terus kan Ibu tadi bilang ya kompres dingin ya Kak ya, buat kalau lagi bengkak. Terus kan tadi pas saya jelasin di awal itu kan ada kompres hangat ya Kak ya. Kompres hangat itu kapan dilakukan ya Kak ya? Kalau lagi kaku kakinya, Kaku ya. Berapa lama Kak? 15 menit. Dari situ ya Kak ya, ada pertanyaan nggak Kak buat saya gitu? Kalau selain ikan nggak boleh, Heeh. terus ayam boleh nggak Bu? Ayam boleh Kak, tapi inget Kak itu kulit ayam kan suka kadang orang pada seneng ya Kak ya makan kulit ayamnya kan karena gurih. Nah kalau buat Bapak kulit ayamnya nggak usah nggak usah dikasih, jadi diambil dagingnya aja gitu Kak. Ya paham ya Kak ya? Ya Bu. Apa sih boleh sih, cuman ya itu paling dikurang-kurangin ya Kak ya, sama ingetin bapaknya banyak minum ya 2-3 liter sehari biar dia jangan kabur-kabur lagi kan enak ya Kak ya. Nah kalaupun mamanya ada kabur lagi Kak, segera ke puskesmas ya Kak ya, paling enggak sebulan sekali lah Kak kontrol ke puskesmas ya. Siapa tahu ntar ada suruh cek asam urat ya Kak ya. Oke Kak, makasih ya Kak ya.